Puskesmas Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur menyiapkan ribuan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatannya. Jumlah pasien di puskesmas ini diperkirakan bakal melonjak setelah PSBB berakhir. Ya, pemirsa, masyarakat diminta bersiap dengan kondisi kehidupan baru di tengah pandemi virus corona. Kehidupan baru yang akan dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Nah, kalian semua tahu nggak sih kalau Indonesia udah masuk era new normal, jadi semuanya harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Nah, saya akan menjelaskan kepada kalian semua gimana sih protokol-protokol yang harus dipatuhi selama melakukan kegiatan di era new normal ini. Yuk ikutin aku. Nah, COVID-19 atau dikenal sebagai coronavirus merupakan virus yang satu keluarga dengan virus MERS dan SARS. Dia itu dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan bagian atas. Gejala-gejala yang dapat ditimbulkan seperti demam berkisar antara lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian merasakan batuk kering, serta menimbulkan kelelahan bagi pasien yang menderita infeksi tersebut. Penularan ini dapat terjadi melalui droplet. Droplet ini seperti ketika Anda bersin atau batuk itu menimbulkan cairan-cairan yang keluar dari tubuh Anda. Ketika droplet itu berada di ruangan tertutup, mudah dengan tertransmisikan ke orang lain melalui udara. New normal merupakan suatu kegiatan di mana terjadi perubahan perilaku untuk tetap menjalankan kehidupan seperti biasa, tetapi ada protokol yang mengikuti setiap kegiatan tersebut. Prinsipnya yaitu dengan tetap menata pola hidup yang baik dan sehat hingga ditemukan vaksin yang sesuai untuk virus tersebut, seperti hipertensi, diabetes, punya riwayat gagal ginjal, jantung, hingga paru-paru merupakan faktor risiko yang dapat meningkatkan infeksi coronavirus, sehingga orang-orang tersebut diharapkan tetap menjaga kesehatan serta tidak melakukan aktivitas fisik di luar terlalu berlebih. Jadi apa sih yang harus dilakukan ketika new normal dan ingin beraktivitas di luar? Jadi tipsnya yang pertama yaitu selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Dengan masker ini dapat mengurangi penularan hingga 80% dari virus corona. Kemudian pastikan masker menutupi bagian hidung, mulut, dan dagu, serta hanya dipakai satu kali saja. Ingat, harus dipakai satu kali saja. Dan untuk masker kain dipakai ulang setelah dicuci dengan menggunakan deterjen, dan ketika menggunakan masker medis harus dibuang ketika sudah digunakan satu kali. Yang kedua, harus menghindari menyentuh bagian hidung, mulut, dan mata karena kita tidak tahu tangan kita apakah mengandung virus atau tidak, atau mengandung bakteri. Kita tidak tahu kebersihan dari tangan ini. Kemudian yang ketiga, selalu mengambil jarak antar satu orang dengan orang lain ketika beraktivitas di luar. Jangan sungkan untuk mengatakan kepada orang lain untuk menjaga jarak satu sama lain. Kemudian yang keempat, untuk selalu cuci tangan dengan sabun, karena dengan cuci tangan ini dapat mengurangi adanya bakteri dan virus di tangan kita. Dan saat di luar rumah, ketika tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih atau sabun, dapat menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol untuk melakukan cuci tangan. Yang kelima yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya itu seperti apa sih? Yaitu yang pertama, selalu menjaga asupan gizi yang cukup dan seimbang, kemudian aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan istirahat cukup minimal 7 jam. Nah, saya tadi sudah menjelaskan kepada Anda semua bahwa kekebalan tubuh itu harus dijaga. Karena kalau kekebalan tubuh itu bagus, Anda dapat terlindungi, dan kalaupun sakit itu pun tidak terlalu parah. Nah, gimana sih cara menjaga kekebalan tubuh? Yang pertama yaitu selalu mengonsumsi buah dan sayur yang kaya akan antioksidan serta vitamin. Yang kedua yaitu tetap menjaga keadaan mental itu tetap terjaga, jangan sampai stres. Karena stres itu dapat mengurangi kekebalan tubuh. Kelolalah tingkat stres Anda dengan cara beristirahat yang cukup. Kemudian berbagilah masalah yang Anda alami dengan orang-orang yang terdekat atau keluarga untuk mengurangi tingkat stres Anda. Kemudian Anda dapat mengikuti informasi virus corona yang tepat, dan mungkin penting tapi tidak kalah penting yaitu tetap bersantai, bermain dengan keluarga, dan mengikuti hobi-hobi yang Anda ikuti sehingga tingkat stres Anda dapat terjaga. Yang ketiga yaitu luangkan waktu
setidaknya 30 menit dalam sehari untuk berolahraga dan berjemur terkena sinar matahari. Karena dengan terkena sinar matahari itu selain dapat meningkatkan asupan vitamin D dalam tubuh, juga dapat mengelola stres Anda karena dapat meningkatkan serotonin di dalam tubuh Anda. Pembatasan sosial berskala besar masa transisi dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas di luar ruangan. Penampakan yang paling sering dilihat yakni adalah olahraga baik di ruang terbuka hijau maupun juga di kawasan destinasi wisata. Dan kali ini para pesepeda ramai sekali melintas di jalur-jalur protokol seperti di kawasan Senayan, kawasan Sudirman hingga Jalan MH Tamrin. Pastikan kalau Anda ingin beraktivitas di luar seperti bersepeda harus mengikuti aturan lalu lintas yang berlaku, kemudian menggunakan alat pelindung diri seperti helm, pelindung siku, dan pelindung lutut, serta memastikan kondisi tubuh Anda dalam keadaan sehat ketika akan berolahraga. Jika ada keluhan seperti demam, batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan, serta adanya sesak napas, diharapkan untuk tetap berada di rumah dan berolahraga saja di rumah. Disarankan ketika Anda berolahraga itu menggunakan masker untuk olahraga yang tingkat ringan hingga sedang seperti berjalan kaki, itu tetap menggunakan masker. Tetapi untuk olahraga yang tingkatnya berat seperti berlari atau bersepeda, untuk tidak menggunakan masker, lebih disarankan untuk menggunakan face shield. Karena dengan penggunaan ini asupan oksigen tetap berjalan dengan lancar sehingga tidak terganggu dalam proses pernafasan. Kemudian tetap menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan olahraga dan setelah kegiatan olahraga. Kemudian ketika sudah sampai di rumah, untuk segera melakukan cuci tangan, mandi dan membersihkan diri, mengganti pakaian dan membersihkan alat-alat yang digunakan untuk olahraga tadi. Nah, tadi saya menyinggung banyak tentang hand sanitizer. Nah, hand sanitizer itu tidak boleh dibuat sembarangan karena menurut standar WHO, kalau dibuat sembarangan malah tidak dapat membunuh bakteri ataupun virus. Nah, hand sanitizer dapat digunakan ketika Anda beraktivitas fisik di luar yang tidak dapat mendapatkan air atau sabun cuci yang baik, maka dapat digunakan hand sanitizer untuk melakukan pembersihan tangan Anda. Nah, untuk pembuatannya seperti apa, saya akan menjelaskan bagaimana sih. Nah, sebelumnya saya akan kenalkan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan hand sanitizer sesuai dengan standar WHO. Yang pertama ada gliserol. Gliserol ini digunakan untuk melembutkan dan menjaga kulit agar tidak terdehidrasi ketika pemakaian alkohol. Yang kedua yaitu H2O2 atau hidrogen peroksida dengan konsentrasi 3%. Penggunaan H2O2 ini diharapkan dapat mengurangi kontaminasi bakteri dan virus di bahan-bahan yang kita gunakan. Yang ketiga yaitu alkohol dengan konsentrasi 96%. Ingat, konsentrasi yang digunakan 96%, bukan 70%. Penggunaan alkohol ini yaitu sebagai bahan utama untuk pembuatan hand sanitizer. Alkohol yang digunakan yaitu alkohol 96%. Kenapa tidak menggunakan 70%? Karena ketika Anda menggunakan 70%, ketika dicampur dengan bahan-bahan lain, konsentrasinya dapat menurun sehingga efektivitas dari hand sanitizer Anda tidak dapat efektif untuk mengurangi bakteri dan virus. Alat dan bahan disiapkan, salah satunya ada jerigen yang telah ditandai sebanyak 1 liter karena formula yang akan kita gunakan dibuat dalam 1 liter. Siapkan gelas ukur untuk mengukur bahan-bahan yang kita gunakan. Yang pertama, hidrogen peroksida dibutuhkan sebanyak 41,7 ml. Setelah selesai diukur, kemudian hidrogen peroksida dimasukkan ke dalam jerigen yang telah ditandai. Selanjutnya kita menyiapkan gliserol sebanyak 14,5 ml. Setelah gliserol ini diukur, kemudian diletakkan pada jerigen yang telah ditandai tadi. Karena gliserol ini bersifat agak kental, maka perlukan pembilasan dengan menggunakan air yang telah direbus kemudian didinginkan.
Cukup sedikit aja. Kemudian dimasukkan bahan utamanya yaitu alkohol 96% sebanyak 833,3 ml. Setelah semua bahan masuk, kemudian ditambahkan air yang telah direbus, kemudian didinginkan sampai batas yang ditentukan tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Jika masih kepo, silahkan akses di www.covid19.go.id. Terima kasih.